dan sebagian negara lainnya bertujuan mencegah dan memberantas konsumen dan bandarnya. Seiring perkembangan teknologi, judi beralih ke tempat yang lebih elit. Dengan adanya kemajuan teknologi, judi tidak harus lagi sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer atau handphone yang terhubung dengan jaringan internet, orang bisa melakukan permainan judi tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi online. Judi online dengan berbagai jenisnya memiliki sejarah yang cukup kompleks dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi internet. Kita perlu mengetahui ini bukan sekedar sebagai wawasan, namun juga untuk bahan edukasi, mewaspadai anggota keluarga dan orang di lingkungan sekitar agar jangan terjebak judi online. Mengetahui asal mula sejarah judi online dapat memberikan beberapa dampak positif, diantaranya pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan industri, kesadaran tentang regulasi dan legalitas, pemanfaatan teknologi dan inovasi secara bijak, wawasan tentang resiko dan perspektif sejarah dan budaya di mana judi online pada ujungnya seakan menjadi sebuah dari polisi budaya judi secara keseluruhan. Awal mula judi online tahun 1990-an. Pada awalnya judi online dimulai dengan adanya perkembangan teknologi internet yang memungkinkan pertukaran informasi dan transaksi online. Situs pertama yang menawarkan perjudian online muncul pertengahan hingga akhir tahun 1990-an. Pada masa awal, regulasi terhadap judi online masih sangat minim sehingga banyak situs judi beroperasi tanpa pengawasan yang ketat. Ini mengakibatkan munculnya masalah keamanan dan kepercayaan di kalangan pengguna. Awal tahun 2000-an, kurang lebih di tahun 2010, di saat dunia internet semakin luas, perjudian online mulai mendapatkan popularitas yang signifikan di seluruh dunia. Terutama di negara-negara yang mengizinkan aktivitas perjudian secara online. Situs-situs judi online mulai menawarkan berbagai macam permainan, mulai dari kasino hingga taruhan olahraga. Seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah keamanan dan regulasi, banyak negara mulai mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur perjudian online. Pada sebagian negara bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa operasi judi online transparan, dalam arti diketahui pihak berwenang untuk memudahkan pengambilan tindakan. Dan sebagian negara lainnya bertujuan mencegah dan memberantas konsumen dan bandarnya. Kita patut bersyukur pemerintah Indonesia tidak termasuk negara yang melegalkan perjudian, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak terpengaruh oleh judi online ini, meskipun tidak sedikit masyarakat yang masih nekat berjudi. Perkembangan teknologi internet seperti mobile gaming, perjudian melalui perangkat mobile, dan live dealer gaming, permainan dengan dealer sungguhan yang di streaming secara langsung, turut mengubah pengalaman perjudian online. Maraknya judi online saat ini dampak dari globalisasi dan aksesibilitas internet telah memungkinkan judi online untuk menjadi lebih mudah diakses orang-orang di seluruh dunia. Ini menyebabkan peningkatan signifikan dan jumlah pemain serta jumlah taruhan. Saat ini pemain judi online sangat bervariasi, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak sekolah yang masih di bawah umur. Sangat disayangkan. Pertanggal 12 Juni 2024, bettingan atau uang taruhan slot pun sekarang menjadi naik. Yang tadinya Rp200 per spin sekarang naik menjadi Rp800 per spin. Bettingan Rp200-600 hanya untuk beli skater saja. Banyak spekulasi yang muncul terkait naiknya bettingan pada judi slot. Ada yang bilang karena melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar, ada juga yang bilang salah satu cara provider agar tidak menyasar ke kalangan menengah ke bawah. Salah satu dampak yang positif menurut saya, sehingga banyak juga teman-teman saya yang berhenti gara-gara bettingannya naik. Pertumbuhan industri judi online telah berkembang menjadi pasar global yang bernilai miliaran dolar. Banyak perusahaan besar yang mengoperasikan situs judi online dengan berbagai macam layanan permainan. Meningkatnya penetrasi internet berdampak langsung pada pertumbuhan industri perjudian daring. Menurut International Telecommunication Union atau ITU, jumlah pengguna internet secara global mencapai 5,300 juta pada tahun 2022. Dan sudah bisa dipastikan jumlahnya akan terus bertambah setiap tahunnya. Meningkatnya penetrasi ponsel pintar semakin mendorong peningkatan beberapa permainan lotre berbasis aplikasi seluler karena memberikan kemudahan dan kenyamanan berjudi di ruang mereka sendiri. Perjudian kasino telah menjadi salah satu kategori perjudian yang berkembang pesat karena kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang optimal untuk memenuhi berbagai minat pemain. Berkaca dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2023, diketahui bahwa peningkatan penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 279,3 juta jiwa. Ini berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Penetrasi internet yang cukup besar disumbangkan oleh kelompok generasi Z atau mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, yaitu sekitar 87,02%.
Angka yang lumayan tinggi juga turut disumbangkan oleh generasi post-Z atau mereka yang lahir setelah 2013, yakni penetrasi sebesar 48,10%. Mereka umumnya menghabiskan 97% waktunya berselancar di dunia maya menggunakan gawai seperti telepon seluler atau ponsel pintar. Sayangnya tak sedikit dari mereka yang singgah di situs judi-judi online. Ini dapat terjadi karena situs judi-judi online tersebut tidak pernah memberikan persyaratan ketat layaknya seorang akan memasuki rumah judi atau kasino, misalnya harus berusia 21 tahun. PPATK mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan, terutama terkait judi online, telah mencapai lebih dari 600 triliun pada kuartal pertama 2024. Angka ini setara dengan 20% dari APBN. Masyarakat yang bermain judi online melakukan transaksi rata-rata Rp100.000 sejak tahun 2022. PPATK mendeteksi 5.000 rekening bank terkait judi online akan berakhir dengan pemblokiran. Penting untuk dicatat bahwa hukum tentang judi online berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara mengizinkan dan mengatur judi online, sementara negara lain melarang sepenuhnya seperti negara Indonesia. Perlu diingat bahwa judi online di Indonesia ilegal menurut undang-undang. Banyak situs judi online diakses melalui VPN atau cara lain untuk menghindari pemblokiran pemerintah. Karena itu penting untuk memahami risiko hukum dan keamanan yang terlibat jika bermain judi online. Judi online menurut pandangan Islam, apapun jenis judinya, ini jelas dilarang atau haram dilakukan berdasarkan sumber hukum Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90-91, jelas aktivitas perjudian, jenis judi apapun, baik secara online maupun offline, dilarang oleh hukum Islam atau haram dilakukan. Dan bahkan dilarang juga oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi teman-teman yang beragama Islam yang sedang kecanduan judi online, yuk sama-sama kita berhenti secara perlahan-lahan sebelum semuanya terlambat karena banyak sekali dampak-dampak negatif dari aktivitas perjudian online ini. Saya Al-Fakir mohon diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya, semoga bermanfaat.